Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ibnu Rahman sebagai pemateri pertama. Sebelum saya menjelaskan materinya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Nursipah Rahmawati, yang kedua ada Alia Ainun Bahtiar, yang ketiga ada Hania, yang keempat ada Dede Hidayat, dan yang terakhir ada Novi Aulia. Saya akan membacakan standar kompetensi dan kompetensi dasar KTSP 2006 yang ada di kelas 6. Kami mengambil standar kompetensi perkembangan sistem administrasi wilayah Indonesia, kenampakan alam dan keadaan sosial negara-negara di Asia Tenggara serta benua-benua. Kemudian kami mengambil juga kompetensi dasarnya mendeskripsikan perkembangan sistem administrasi wilayah Indonesia. Kemudian dari perkembangan sistem administrasi wilayah Indonesia terdapat 3 aspek. Yang pertama ada aspek sejarah, yang kedua ada aspek geografi, dan yang ketiga ada aspek sosiologi. Oke, yang saya akan menjelaskan pertama yaitu aspek sejarah. Ide mengenai administrasi bukanlah hal yang baru. Ide semacam ini pernah muncul dalam ajaran Konfusius dalam pidatonya pada saat pemahaman Perikles. Selain itu, hal yang berkenaan dengan administrasi juga muncul dalam kehidupan bangsa Mesir kuno. Berbagai bukti sejarah juga menunjukkan bahwa ada upaya-upaya secara sistematis yang dikobarkan oleh berbagai tokoh seperti Cicero dan Cassiodorus. Hasil dari perjuangan Cicero dapat ditemukan dalam kode etik publik dari kerajaan-kerajaan lama. Di Jerman dan Australia, sejak abad ke-16 hingga 18, tonggak administrasi telah berdiri kokoh di tangan kaum kameralis yang memandang administrasi sebagai suatu teknologi. Di Amerika, sejak peristiwa kemerdekaan administrasi juga mendapat perhatian yang cukup penting. Secara umum, administrasi yang ada diharapkan dapat memberikan pelayanan terhadap kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat, bukan sebaliknya, yaitu untuk mengeruk keuntungan dari kepentingan pribadi. Di Indonesia sendiri, tegak dan berdirinya administrasi negara dimulai sejak tahun 1957. Yang diprakarsai dengan berdirinya Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Hingga kini LAN tetap memberikan kontribusinya terhadap birokrasi Indonesia. Kemudian pada tahun 1962 dibentuklah Panitia Retolling Aparatur Negara atau PARAN, menyusul pada 1964 pendirian Komando Tertinggi Retolling Aparatur Revolusi atau Kontrar. Pada 2 dasawarsa pertama berdirinya birokrasi Indonesia, birokrasi tersebut bersifat spoil system. Tahun 1958, berdasarkan politik negerinya yang berusaha membangun solidaritas regional Asia Tenggara, Indonesia mengikuti konferensi di Manila dan kemudian membentuk Eastern Regional Organization for Public Administration atau Eropa. Selain itu, Indonesia juga menjalin hubungan dengan International Institute for Administrative Science atau disingkat IAS di Brussels. Kemudian aspek geografi. Letak wilayah Indonesia sangat strategis karena Indonesia diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Secara astronomi, wilayah Indonesia berada di garis khatulistiwa yang terletak antara 60 lintang utara sampai 110 lintang selatan dan antara 950 bujur timur sampai 1410 bujur timur. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Pulau-pulau tersebut terbentang dari Sabang sampai Merauke dan berjumlah lebih dari 17.500 pulau. Tetapi tidak seluruh pulau tersebut berpenduduk. Sebuah negara kepulauan berarti wilayahnya terdiri atas daratan dan lautan.
Negara Indonesia terdiri atas beberapa wilayah provinsi dan setiap provinsi terdiri atas beberapa wilayah kabupaten atau kota madya. Setiap wilayah kabupaten atau kota madya terdiri atas beberapa kecamatan. Kecamatan ini masih terbagi lagi menjadi beberapa kelurahan atau desa. Kemudian aspek sosiologi. Indonesia sangatlah kaya dengan keanekaragaman istiadat pun budaya. Tentu saja hal tersebut disebabkan oleh distrik Indonesia yang berbentuk kepulauan sehingga meningkatkan kekayaan dan keanekaragaman kebiasaan masing-masing pulau. Bahkan guna satu pulau ada bermacam-macam atau keanekaragaman kebiasaan pada masing-masing provinsi. Perbedaan kebiasaan dapat disaksikan dari adanya lokasi tinggal adat, pakaian adat, tarian tradisional, senjata tradisional, lagu daerah, suku wilayah, dan sejumlah julukan pada 34 provinsi. Bahkan sejumlah provinsi mempunyai lebih dari satu macam lokasi tinggal adat sebab pengaruh dari adanya suku yang beraneka yang bermukim pada satu provinsi. Sekian dari saya. Selanjutnya ada perkembangan jumlah provinsi di Indonesia. Seiring dengan perkembangan negara dan perubahan politik, ekonomi, maupun jumlah penduduk, maka jumlah provinsi yang ada di Indonesia mengalami penambahan. Penambahan jumlah provinsi ini bukan berarti wilayah Indonesia bertambah luas, namun jumlah provinsi yang bertambah merupakan pemekaran dari wilayah provinsi yang sudah ada. Pada saat kemerdekaan, jumlah provinsi yang ada di Indonesia hanya 8, yaitu Provinsi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo atau Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, dan yang terakhir Provinsi Maluku. Nah, perkembangan jumlah provinsi di Indonesia pada tahun 1956, jumlah provinsi di Indonesia adalah 15 provinsi. Lalu, pada tahun 1957, jumlah provinsi di Indonesia berjumlah 17. Kemudian pada tahun 1958, provinsi di Indonesia berjumlah 20 provinsi. Hingga pada tahun 2004, provinsi di Indonesia berjumlah 33 provinsi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Aulia Sri Meilani, NPM 195060155. Di sini saya akan memaparkan tentang materi letak nama provinsi di Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Letak wilayah Indonesia sangat strategis karena Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Sebuah negara kepulauan berarti wilayahnya terdiri atas daratan dan lautan. Negara Indonesia terdiri atas beberapa wilayah, provinsi, dan setiap provinsi terdiri atas beberapa wilayah, kabupaten atau kota madya. Setiap wilayah, kabupaten atau kota madya terdiri atas beberapa kecamatan. Kecamatan ini masih terbagi lagi menjadi beberapa kelurahan atau desa. Ngangro Aceh Utara, Selat Malaka di ujung paling utara Darussalam, Selatan Sumatera, Utara Pulau Sumatera, Barat Samudra Hindia, Timur Sumatera Utara. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu selanjutnya ada perubahan wilayah laut teritorial di Indonesia. Perubahan wilayah laut teritorial Indonesia, pulau-pulau pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengambil sikap dengan menetapkan konsep wilayah perairan laut yang dikenal dengan Deklarasi Juanda. Inti dari deklarasi tersebut adalah laut serta perairan antar pulau menjadi pemersatu dan penghubung antar pulau. Dan batas-batas wilayah laut diukur sejauh 12 mil dari garis dasar pantai pulau terluar.
Deklarasi Juanda pada akhirnya mendapat pengakuan dunia pada tahun 1982 saat diadakan Konvensi Hukum Laut Internasional di Jamaika. Dalam konvensi tersebut ditetapkan bahwa dunia internasional mengakui keberadaan wilayah perairan Indonesia yang meliputi hal-hal berikut. Yang pertama ada perairan Nusantara, yaitu merupakan wilayah perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal laut, teluk, dan selat yang menghubungkan antar pulau yang satu dengan pulau yang lainnya di Indonesia. Lalu yang kedua ada laut teritorial, yaitu adalah wilayah laut dengan batas 12 mil dari titik ujung terluar pulau-pulau di Indonesia pada saat pasang surut ke arah laut. Lalu yang ketiga ada batas landas kontinen, yaitu adalah kelanjutan garis batas dari daratan suatu benua yang terendam sampai kedalaman 200 meter di bawah permukaan air laut. Lalu yang terakhir ada batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Pada tanggal 21 Maret 1980, Indonesia mengumumkan ZEE. Batas zona ekonomi eksklusif adalah wilayah laut Indonesia selebar 200 mil yang diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Apabila suatu negara berhimpitan dengan negara lain, maka penempatannya didasarkan kesepakatan antara kedua negara tersebut. Dengan adanya perundingan, maka pembagian luas wilayah laut akan adil, sebab dalam batas atau suatu negara berhak melakukan eksploitasi, eksplorasi, pengolahan dalamnya baik di dasar laut maupun air laut di atasnya. Oleh karena itu, Indonesia bertanggung jawab untuk melestarikan dan melindungi sumber daya alam dari kerusakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Hidayat. Saya akan menjelaskan peta wilayah laut teritorial Indonesia. Pulau yang ada di wilayah Indonesia berjumlah lebih dari 17.500 pulau, baik yang besar maupun yang kecil. Dengan banyaknya jumlah pulau menyebabkan Indonesia memiliki garis pantai yang panjang. Panjang garis pantai di Indonesia sejauh 81.000 km dan merupakan salah satu garis pantai yang terpanjang di dunia. Adanya garis pantai yang panjang akan menguntungkan bagi negara itu, sebab kekayaan yang terkandung di dalamnya menjadi hak milik negara. Oleh karena itu, batas-batas wilayah laut di Indonesia harus diakui oleh dunia. Oleh dunia internasional, dapat disimpulkan bahwa wilayah laut teritorial Indonesia adalah 12 mil dan zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah 200 mil dari garis pantai. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai usaha pelestarian laut di Indonesia. Berbagai macam usaha untuk pelestarian laut di Indonesia telah dilakukan oleh pemerintah, warga lokal, ataupun para komunitas pelestarian laut. Hal tersebut dilakukan agar sumber daya laut di Indonesia itu terjaga dengan baik. Nah, hal tersebut juga disebabkan karena tingginya peminat warga lokal atau warga asing yang menikmati keindahan bawah laut di Indonesia. Ada beberapa usaha untuk pelestarian laut di Indonesia. Yang pertama, menjaga laut tetap bersih, yaitu kita sebagai warga lokal tidak boleh membuang sampah atau limbah ke laut. Yang kedua, adanya perlindungan terhadap hewan yang langka. Yang ketiga, pelanggaran penggunaan bahan peledak. Yang keempat, pelanggaran menggunakan jaring kecil disebabkan karena kalau misalnya kita menggunakan jaring kecil akan ada ikan-ikan kecil yang terbawa oleh jaring tersebut. Yang selanjutnya adalah larangan merusak terumbu karang. Terus menanam pohon bakau di pantai. Yang terakhir adanya larangan mengambil karang laut di dalam laut secara berlebihan. Cukup sekian yang saya dapat sampaikan, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, pembahasan materi sudah selesai. Selanjutnya kami akan menampilkan video simulasi pembelajaran.
Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Baik, Ibu Guru. Berdoa di dalam hati, dimulai. Sudah, Ibu Guru. Langsung saja, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai perkembangan sistem administrasi wilayah Indonesia. Kita ke materi ya. Wilayah Indonesia sangat luas. Wilayahnya membentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah yang sangat luas itu terbagi menjadi beberapa provinsi. Nah, anak-anak, pembagian ini dilakukan untuk mempermudah pengaturan wilayah. Wilayah tahun ke tahun mengalami perubahan loh, anak-anak. Pembagian ini sering disebut pemekaran wilayah. Pada saat kemerdekaan, jumlah provinsi yang ada di Indonesia hanya 8, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Terus, pada tahun 2004, Provinsi Indonesia berjumlah 34 provinsi. Sebelum Ibu melanjutkan materinya, Ibu mau bertanya, ada yang tahu nggak provinsi itu apa? Saya, Bu. Ya, silakan Diva yang mengacungkan tangan. Provinsi itu adalah wilayah atau daerah yang dikepalai oleh gubernur. Nah, itu teman-teman jawabannya. Betul sekali apa kata Diva, provinsi itu adalah wilayah atau daerah yang dikepalai oleh gubernur anak-anak. Ibu, aku mau bertanya, gubernur kita itu siapa ya? Provinsi Jawa Barat itu dipimpin oleh Gubernur Ridwan Kamil, sedangkan wakilnya UU Ruzanul. Nah, anak-anak dapat disimpulkan ya bahwa wilayah Indonesia itu sangat luas dan dibagi menjadi beberapa provinsi. Cukup sekian ya pelajaran hari ini, kita akhiri aja ya anak-anak. Baik,